Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Banyak yang bilang di luar sana bahwa belum afdol umrohnya atau belum afdol hajinya kalau nggak kena batuk di tanah suci. Bener nggak ya? Sepengalamanku berhaji tahun 2019 itu memang betul banget sih, di sana itu banyak banget yang kena batuk. Itu tahun 2019 ya, sebelum Covid. Nah, setelah Covid juga ada anggota keluargaku yang beberapa bulan yang lalu itu pergi berangkat umroh dan pulang-pulang mereka cerita kalau di sana ya batuk, dan bahkan sampai pulang ke Indonesia itu masih agak-agak nggak enak gitu tenggorokannya. Jadi memang sudah fenomena umum ya di sana para jamaah haji atau umroh terkena batuk. Nggak cuman jamaah haji dari Indonesia, tapi jamaah haji dari seluruh dunia. Sebenarnya batuk-batuknya itu nggak sampai parah yang bikin drop sih ya, nggak sampai bikin masuk rumah sakit atau gimana, tapi tetap saja mengganggu aktivitas. Yang namanya batuk kan ya, kita bayangin gitu lagi sholat terus gitu kan, malu juga kan gitu di saat semuanya hening, atau misalnya tidur di kamar yang sama dengan orang-orang yang sehat gitu, kalau kita batuk kan nggak enak juga ya. Jadi sebenarnya mengganggu aktivitas juga. Tapi penasaran nggak sih kenapa jamaah haji dan umroh itu pada batuk di tanah suci, dan gimana cara mencegahnya? Aku akan berikan beberapa tips di video ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke tips, aku mau cari tahu dulu nih, apa sih penyebab batuk yang menjangkiti para jamaah haji dan umroh di tanah suci. Pas aku search di Google, ini bahkan ada istilahnya tersendiri loh, Hajj cough atau batuk haji. Saking umumnya terjadi secara global, ini berlaku dari dulu ya, sebelum pandemi sampai sekarang setelah pandemi. Penyebabnya adalah padatnya orang-orang berkumpul di suatu tempat yang sama pada saat umroh atau haji. Tahun 2019, jamaah haji dari seluruh dunia tercatat mencapai 2,4 juta orang. Kalau tahun 2022 kemarin kan dibatasi ya kuotanya. Sedangkan jamaah umroh saat Ramadan kemarin itu tercatat mencapai 1 juta orang. Jadi bayangkan ada 1 atau 2 juta orang yang berkumpul di suatu tempat yang sama seperti di tawaf di Masjidil Haram. Itu memungkinkan banget terjadinya transmisi penyakit. Jadi sebenarnya batuknya itu ya batuk biasa, bukan batuk Arab atau virus-virus tertentu gitu, enggak. Jadi batuk yang normal pada umumnya, tapi karena banyaknya orang-orang yang berkumpul di suatu tempat, makanya lebih gampang tertular seperti itu. Nah, kalau kasus batuk ini sebenarnya nggak parah ya, hanya batuk ringan biasa. Tapi ada penyakit lain yang cukup mematikan dan memungkinkan banget tersebar saat kondisi haji atau umroh, yaitu meningitis atau radang selaput otak. Radang selaput otak ini penyakit yang mematikan, makanya vaksin meningitis itu udah menjadi syarat wajib bagi para jemaah yang ingin berangkat umroh atau haji. Selain meningitis, vaksin lain yang direkomendasikan juga adalah vaksin influenza, dan tentu saja setelah pandemi COVID itu juga wajib banget harus sudah disuntik vaksin COVID terlebih dahulu. Nah, jadi aku mau berbagi tips bagaimana cara mencegah terjadinya batuk, atau kalaupun batuk itu juga nggak terlalu parah-parah banget selama di sana. Yang pertama, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Jangan minum air dingin, termasuk air zam-zam yang dingin. Biasanya di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi itu air zam-zamnya itu air dingin. Kita tuh tergoda banget minum air dingin karena di luar kan panas banget udaranya di sana ya, apalagi sekarang juga musim panas. Tapi sepanas apapun udara di sana, seseret apapun nih tenggorokan kita, sebaiknya hindari minum air zam-zam yang dingin. Carilah galon yang tulisannya seperti ini. Ingat-ingat nih ya, not cold tulisannya. Tapi galon not cold ini tuh jarang banget guys ditemuin. Biasanya dari 10 galon itu cuman ada 1 atau 2 galon yang tulisannya not cold, dan letaknya itu biasanya paling ujung. Jadi memang kebanyakan air di sana itu air dingin. Memang sebenarnya air dingin itu tidak menyebabkan batuk. Yang menyebabkan batuk adalah virus atau bakteri. Jadi salah nih ya, kalau dulu tuh ibu-ibu kita zaman dulu tuh pas kita waktu anak-anak batuk gitu dibilang es terus itu sebenarnya salah sih ya. Batuk itu dari virus atau bakteri. Tapi
air dingin itu bisa memperparah kondisi batuk. Seperti yang dikutip dari halaman Alodok ini, air dingin bisa memperparah batuk. Nah, ini kutipan dari dokter nih ya, jadi benar nih insya Allah. Ketika kita minum air dengan temperatur yang dingin, tubuh kita itu harus menyesuaikan air dingin itu dengan suhu tubuh kita. Makanya kerongkongan kita itu otomatis menyempit. Nah, nggak cuma menyempit, tapi kadang kita juga mengeluarkan lendir supaya airnya itu masuk ke dalam tubuh dengan kondisi suhu yang lebih hangat. Nah, kalau kita tuh udah terinfeksi bakteri atau virusnya, kita kan nggak tahu ya sebenarnya terinfeksinya kapan. Namanya juga kondisi haji atau umroh, banyak orang gitu kan, kita udah masuk tuh virus di kerongkongan kita tapi kita belum ngerasa batuk. Nah, tuh virus ada, kita minum air dingin, nah itulah jadilah batuknya. Maka dari itu sebaiknya kalian teman-teman cari nih galon yang tulisannya not cold ini. Kalau susah nyarinya, saran dari aku adalah jangan langsung minum air yang baru diambil dari galon. Jadi ketika baru masuk masjid gitu ya, kita langsung isi dulu tuh air, botolnya penuhin untuk minumnya nanti, jadi nggak pas lagi dingin-dingin banget. Atau sebelum pulang dari masjid itu isi botol kosong dengan air zam-zam sampai penuh. Nah, botol itu nanti dibawa keesokan harinya. Nggak keesokan hari juga, misalnya sholat subuh gitu. Nanti pas sholat asar mau sholat di masjid itu dibawa tuh botol itu dengan kondisi yang sudah tidak dingin lagi airnya. Yang kedua adalah memakai masker dan rajin cuci tangan. Nah, ini kita udah khatam kayak semuanya udah ngelotok gitu di otak kita. Dulu itu juga waktu tahun 2019 sebelum wabah COVID ya, ini aku udah pakai masker terus karena sebenarnya bukannya takut tertular penyakit di sana sih, enggak sama sekali ya. Pakai masker itu tujuannya supaya nggak kepanasan. Rasanya tuh kalau nggak pakai masker tuh langsung nyengat banget gitu, mukanya tuh kayak berasa kebakar gitu. Lagi debunya banyak banget juga di sana, nah iklimnya kan iklim gurun. Jadi ya udahlah, itu paling benar pakai masker aja. Bahkan menurut penelitian yang aku baca nih, penggunaan masker mengurangi kemungkinan terjangkit batuk. Jadi di studi kasus ini yang meneliti para jamaah haji di Arab Saudi, hanya 15% orang yang rutin memakai masker yang terkena batuk. Sedangkan yang kadang-kadang memakai masker terus kena batuk itu 31,4%. Dan paling banyak nih yang kena batuk 61,2% itu adalah orang yang nggak memakai masker sama sekali. Jadi memang benar bahwa rutin memakai masker itu menurunkan secara signifikan peluang kita untuk terkena batuk. Yang ketiga yaitu perbekalan dari Indonesia, berupa obat batuk, permen pelega tenggorokan, suplemen, atau bagi yang punya riwayat asma itu jangan lupa ya membawa obat asmanya. Selain itu, berkumur air hangat dengan garam juga sudah terbukti loh bisa mengurangi gejala flu dan batuk. Nah, ini bisa teman-teman terapkan di tanah suci nanti kalau udah mulai kerasa gatal-gatal mau batuk gitu. Jadi bolehlah bawa garam sedikit kali ya dari Indo. Tips aku yang terakhir yaitu makan yang teratur. Jangan skip makan ya, walaupun di sana makanannya nggak sesuai selera kita lah, beda sama makanan di rumah, nggak pedes atau yang gimana. Pokoknya jangan sampai skip makan, makan yang cukup, bahkan harus lebih banyak gitu. Karena energi yang kita keluarkan juga lebih banyak ya kan. Kan kita harus setiap hari bolak-balik ke masjid, hotel, jadi stamina kita itu terkuras di sana pada saat haji atau umroh. Apalagi haji nih ya, karena puncak haji kan di Armina kita lempar jumroh, itu kan dari tenda Mina ke tempat lempar jumroh itu aja udah 3,5 kilometer lah sekitar. Jadi pulang pergi itu 7 kilo, kita setiap hari berjalan 7 kilometer. Jadi harus banyak makan, banyak minum, istirahat yang cukup. Dan diharapkan sesama jamaah haji dan umroh saling mengingatkan ya, terutama yang tua-tua nih yang sudah sepuh gitu, diingatkan untuk makan yang teratur, minum suplemen, dan rutin minum obat-obatannya gitu, dan istirahat yang cukup, jangan memaksakan diri. Oke, sekian dulu tips dari aku, semoga bermanfaat dan semoga para jamaah haji dan umroh yang akan berangkat semua diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran ibadah dari mulai berangkat ibadah di sana sampai pulang kembali ke tanah air. Amin ya robbal alamin.